Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime. Dan ya, mari kita lanjutkan pembahasan High School DxD-nya ya. Jadi, setelah pertandingan Saira Org versus Shooting Star berakhir, tim Issei mendiskusikan hasil pertandingan tersebut. Pertandingannya dinilai buruk oleh Issei karena peraturannya hanya harus saling menghajar tanpa tujuan khusus. Ya berbeda gitu kan dengan pertandingan yang sebelumnya, yang bahkan mereka tuh harus main bola gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih sama aja ya, karena kan tujuannya satu, yaitu mengalahkan King. Setelah selesai mengobrol, Issei pergi mandi dan berpikir untuk mengerahkan seluruh kemampuannya saat melawan Rias nanti. Saat Issei memikirkan strategi ke depannya, tiba-tiba Grevia masuk ke kamar mandi. Tentu hal itu membuat Issei sangat terkejut. Lah ini ngapain gitu kan, istri mau ada di sini, pikirnya. Grevia bertanya pada Issei, apa benar dia akan berkencan dengan Rias besok? Tapi Issei tidak menjawab dan masih keheranan. Tiba-tiba Grevia berubah ke wujud turnamen, yaitu Bina Lestan, sang Queen Issei. Dan faktanya Grevia ini ingin bergabung menjadi Queen Issei setelah tahu kalau Issei dan Rias berbeda tim di turnamen nanti. Di sisi lain, Issei penasaran bagaimana Grevia tahu kalau dia akan berkencan. Ya, Bina menjawab, karena dirinya adalah maid keluarga Gremory. Tentu dia tahu semua kegiatan Rias. Grevia mengatakan kalau dia ingin Issei menjadi Mao, dan turnamen kali ini adalah salah satu langkah menuju hal itu. Di sisi lain, Mao yang lain, tepatnya Sarzik, Serafal, dan Asmodeus masih melawan Trihexa. Begitupun Azazel Sensei. Di mitologi lain, para dewa digantikan dengan anak-anaknya. Tapi untuk iblis, karena maunya sendiri ada 4 gitu kan, jadi butuh 3 mungkin penggantinya. Tapi yang paling penting sih adalah sosok Mao Lucifer, The Morning Star. Dan hanya satu orang lah yang cocok dengan kriteria itu, yaitu Vali Lucifer. Issei sendiri masih tidak niat untuk menjadi Mao, tapi Grevia tidak menyerah untuk membuat Issei menjadi Mao, meskipun dia tidak menginginkannya. Issei menanyakan, hal apa yang membuat dirinya pantas menjadi Mao? Grevia menjawab, kalau aspek yang dibutuhkan sudah cukup. Issei adalah pahlawan dunia bawah dan juga memiliki banyak fans anak-anak. Tentu, suatu hari anak-anak itu akan tumbuh dewasa dan bisa mendukung Issei sebagai Mao baru mereka. Issei pun bertanya, apa itu kehendak Sarzik? Dan saat mendengar nama Sarzik, Grevia terdiam. Tubuhnya gemetar. Hal itu karena dia mengingat perkataan Sarzik sebelum pergi. Issei pun juga ingat kalau Sarzik menyuruhnya untuk menjadi Mao. Ya itu sih kata-kata terakhirnya Sarzik. Grevia tuh mengatakan ya kalau alasannya ada 2, yaitu tekadnya sendiri dan juga permintaan Sarzik. Tapi Issei membalas kalau Grevia harusnya lebih memperhatikan Milikas Gremory ketimbang dirinya. Mendengar Issei berkata demikian, Grevia menjadi bingung dan dia pun berlari keluar sambil menangis. Grevia bingung, perkataan Issei ini benar ya, tapi keinginan suaminya juga penting. Nah, saat Issei ingin mengejar Grevia, dia dihadang cuy oleh 3 gereja lah ya, trio gereja, yaitu Xenopia, Irina, dan Asia. Ya ini mereka mikirnya Issei habis mencabuli Bina Leshan dan Vini malah diinterogasi. Ya kan si Grevia pakai wujud Bina ya tadi. Ya di sini tuh untungnya Rafael datang ya dan menengahi mereka semua. Issei pun mengobrol dengan Rafael berduaan di kamarnya. Karena faktanya nih, hanya Issei dan Rafael yang tahu identitas Grevia sebagai Bina Lestan. Issei berkata kalau sepertinya kondisi Grevia akan buruk di pertandingan. Rafael memberi saran kalau lebih baik mereka tidak membahas hal-hal yang berhubungan dengan Mao ataupun Sarzik untuk sementara. Ya karena hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi cuy. Ya mungkin aja si Bina atau Grevia ini jadi galau atau semacamnya lah ya.
Nah itu bahaya lah untuk turnamen. Isai pun setuju dan menggenggam tangan Rafael. Dia senang memiliki asisten yang sangat cerdas. Rafael juga senang lah bisa membantu Isai. Dan Rafael akan mengurus segalanya dengan baik dan sempurna, termasuk rencana kencan Isai dan Rias nanti. Singkat cerita, waktu kencan pun tiba. Isai dan Rias berangkat memakai kereta dan tiba di Tokyo. Mereka berkeliling lalu belanja. Isai berkata ingin segera mendapatkan SIM agar bisa berpergian ke tempat yang jauh dengan lebih mudah. Tapi Rias tertawa dan berkata tidak perlu buru-buru. Toh mereka tidak memaksa Isai untuk memiliki SIM secepat itu. Tapi ini BTW ya. Mereka kan bisa teleportasi. Itu lebih cepat loh harusnya. Cuman ya nanti bakal ribet lah bener mending pakai mobil. Oke lanjut lah. Ya hanya saja dengan uang yang mereka miliki tuh bahkan Isai mampu beli gunung. Tentu beli mobil itu hal yang sangatlah wajar. Ya jadi logikanya gunung aja bisa dibeli, masa mobil enggak gitu kan. Isai sih menjawab ya, kalau itu bener. Lagian di dunia bawah tuh mereka mengendarai Griffon loh. Si Isainya ini ngendarain Griffon. Ya jadi wajar lah kalau di dunia ini Isai ngendarainya mobil ya. Karena nggak mungkin kan ngendarain Griffon di bumi. Topiknya pun berganti menjadi rating game. Rias kagum dengan kegigihan Isai yang selalu berjuang melawan musuh-musuhnya. Bahkan di pertandingan pertama mereka melawan Racer, Isai sampai kehilangan tangan kanannya. Dan yang lebih parah, saat melawan Salba Part 2 yang di dimensi lain tuh, Isai merasakan kematian dan menjadi naga seutuhnya. Lalu Rias bertanya, mereka semua itu orang jahat. Lalu bagaimana jika yang dilawan adalah dirinya? Dan Isai menjawab, aku akan melawan dengan penuh dan pasti menang. Toh dia sudah berjanji akan menjadi pion terkuat. Dan juga faktanya nih, Rias sudah menyelamatkan nyawa Isai 2 kali. Tentu dia tidak akan mengecewakan Rias dengan bertarung setengah-setengah. Rias dan Isai berjabat tangan. Mereka berjanji untuk bertarung dengan sekuat tenaga nanti.